Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mini riset yang telah kami kerjakan tentang pengembangan kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan. Yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Mardalis, SE. Dengan nama anggota pertama Rahma Putri Puspitasari dengan NIM B100 190 499, Aditya Rahayu NIM B100 190 504, Ika Eli Nurjana NIM B100 190 507. Latar belakang dalam dunia kerja, salah satu kunci untuk membentuk karyawan yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja, serta loyalitas kerja kepada perusahaan dengan cara pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kerja. Strategi pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan mengenai cara bagaimana kualitas sumber daya manusia mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan meningkat kemampuan kerjanya, serta memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia sangat dibutuhkan untuk kelangsungan sebuah perusahaan agar dapat berkembang secara lebih dinamis, sebab sumber daya manusia merupakan unsur yang paling penting di dalam sebuah perusahaan. Tujuan mini riset ini yaitu untuk mengetahui kinerja sumber daya manusia sebelum dan sesudah adanya pengembangan di perusahaan. Pengertian pengembangan kinerja sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi dan organisasi. Pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan akan dimulai dari proses onboarding, pengadaan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dengan kelas atau course dan seminar, penyediaan tools yang bisa membantu pekerjaan karyawan, dan sebagainya. Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk setiap organisasi yang ingin menjadi dinamis dan berorientasi pada pertumbuhan. Tujuan pengembangan kinerja sumber daya manusia untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan pada pegawai yang mempengaruhi perkembangan organisasi dengan kinerja yang diwujud nyatakan dalam setiap aktivitasnya. Untuk mengetahui dan menganalisis pengembangan sumber daya manusia dapat memperbaiki, meningkatkan pengetahuan secara teorik atau praktek dan pelatihan serta promosi. Jenis pengembangan secara informal, yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin baik, di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. Yang kedua, ada pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan
Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini maupun masa datang, yang sifatnya non-karir atau peningkatan karir seorang karyawan. Metode pelatihan yang digunakan adalah metode on-the-job training. Karyawan mempelajari pekerjaan sambil mengerjakannya secara langsung. Perusahaan menggunakan orang dalam perusahaan untuk melakukan pelatihan terhadap sumber daya manusia mereka dan akan dilakukan oleh atasan dari peserta pelatihan. Metode ini dianggap lebih efektif dan efisien karena di samping biaya pelatihan yang lebih murah, tenaga yang dilatih lebih mengenal baik pelatih trains mereka. Metode of the job training. Pelatihan dilaksanakan pada saat di mana karyawan dalam keadaan tidak bekerja, dengan tujuan agar karyawan terpusat pada kegiatan pelatihan. Pelatihan atau trainers didatangkan dari luar organisasi atau peserta mengikuti pelatihan di luar organisasi. Kesimpulan, pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam memfasilitasi karyawan agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Pelatihan adalah merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya aparatur, terutama untuk peningkatan profesionalisme yang berkaitan dengan keterampilan administrasi dan keterampilan manajemen ataupun kepemimpinan. Pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme aparatur yang terencana dan berkesinambungan. Selain itu, pelatihan yang diberikan identik dengan tujuan yang melekat pada pelatihan pengembangan SDM itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.